Nah, udah Gana, harusnya penggawa cita sekalian setelah menonton video tadi, makin kenal dengan jurusan kita tercinta nih. Semoga kita semua dapat menjadi mahasiswa jurusan BSI yang berprestasi, yang keren sesuai dengan jurusan kita. Nah, mengingat penggawa cita sekalian masih melakukan perkuliahan secara daring, pasti penasaran dengan ruangan-ruangan yang ada di jurusan nih, udah Gana. Udah Gana sendiri sudah berapa kali? Aku juga baru pertama kali nih. Wah, kebetulan banget ya, udah Gana baru pertama kali. Untuk itu, mari kita saksikan pengenalan ruangan di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kepada yang bertugas, kami silakan. Halo penggawa cita, kenalin nih, udah Faik dari PBSI 3 Angkatan 2020. Kali ini udah Faik akan menunjukkan ke kalian ruangan-ruangan yang ada di Gimana sih? Ayo menio. Titi. ada apa aja? Yang pertama ada menaati protokol kesehatan. Yang pertama ada Lab Usmar Ismail. Lalu ada ruangan dosen. Selanjutnya ada Koperasi Widya Karya.
Selanjutnya, ada ruang kelas. Lalu ada lab micro teaching. Ada juga ruang baca jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan musola. Nah, sudah tahu kan apa aja ruangan-ruangan yang ada di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia? Semoga pandemi cepat berakhir dan kegiatan perkuliahan bisa segera dilaksanakan secara luring. Terima kasih. Wah, jadi makin tidak sabar kuliah offline ya Uni. Apalagi penggawa Cita yang kemarin masih kelas 12, sekarang udah jadi mahasiswa aja nih. Pasti ingin banget kuliah luring dan merasakan jadi mahasiswa tulen yang sibuk pindah-pindah ruangan nih. Bener banget nih, udah Gana. Seandainya saja kalian merasakan kuliah luring itu seperti apa, pasti kalian akan merasakan bagaimana hektiknya pindah ruangan dari ruangan satu ke ruangan yang lainnya, dari lantai satu ke lantai selanjutnya, seperti itu. Nah, berbicara masalah pembelajaran daring dan luring, sepertinya di antara penggawa Cita masih banyak yang membingungkan nih. Masalah Elena mungkin, masalah Sikadu, atau masalah pembelajaran yang lainnya. Untuk itu, Uni dan Uda Panitia sudah menyiapkan video pemaparan pembelajaran daring dan juga luring yang semoga dapat memberikan solusi atas pertanyaan dari penggawa Cita sekalian. Untuk itu, mari kita saksikan bersama video pemaparan pembelajaran daring dan luring. Kepada yang bertugas, kami silakan.
Bagaimana, sudah tercerahkan atau belum nih? Semoga sudah ya. Nah, untuk mengunggah kembali semangat penggawa cita, kembali kita semarakan jargon Gemba BSI 2021 nih. Silahkan aktifkan kamera serta pelantangnya ya. Baik, tunggu dulu nih Udah Gana. Sebelum Udah Gana kembali memimpin jargon, mari kita tunggu semua penggawa cita untuk mengaktifkan pelantang dan juga mengaktifkan kamera. Baik, silakan Udah Gana. Gemba BSI 2021 Gelorakan citra bahasa dan sastra Indonesia. Indonesia. Baik, Di sini sepertinya sudah boleh. Udah Gana seluruh penggawa cita yang ada di sini. Nah, untuk itu, mari kita beranjak ke pemaparan video selanjutnya, yaitu video pengenalan panitia Gemba BSI 2021, agar penggawa cita semua kenal sama Uda dan Uni yang keren-keren ini. Mari kita saksikan bersama video pengenalan panitia Gemba BSI 2021. Kepada yang bertugas, kami silakan. Sumpah boleh. Wah, keren-keren ya udah Uni panitia tahun ini. Nah, untuk mengarahkan semua penggawa cita di sini, karena belum bisa bertemu dan berkenalan langsung, kami akan bagi para penggawa cita sekalian ke dalam 10 kelompok yang akan didampingi oleh uni-uni yang cantik-cantik nih. Untuk operator, silakan bisa ditampilkan salindianya. Baik, sambil menunggu salindia dipaparkan oleh operator, kami ingatkan kembali untuk seluruh penggawa cita boleh sekali mencatat agar tidak lupa kelompok apa namanya. Silahkan, Udah Gana.
Karunaku. Kelompok yang pertama namanya kelompok Karuna Kanso yang akan didampingi oleh Uni Elsa sendiri. Halo penggawa cita semuanya. Halo Kak. Nah, untuk kelompok yang kedua namanya kelompok Akabaswa yang akan didampingi oleh Uniraya. Hai Uniraya. Halo udah Gana dan penggawa cita. Nah, untuk kelompok yang ketiga namanya kelompok Rangkiang akan didampingi oleh Uni Indana. Hai Uni Indana. Halo udah Gana. Halo penggawa cita. Untuk kelompok yang keempat namanya kelompok Salwa Laka yang akan didampingi oleh Uni Putri. Hai Uni Putri. Halo udah Gana dan penggawa cita. Untuk kelompok yang kelima namanya kelompok Ba'da Mudia yang akan didampingi oleh Unitri. Hai Unitri. Hai penggawa cita. Baik, untuk kelompok selanjutnya yaitu kelompok 6 ada kelompok Pucuk Rebung yang akan didampingi oleh Uni Susi. Hai Uni Susi. Baik, kita lanjutkan. Untuk kelompok ke-7 ada Kuciang Lalo yang akan didampingi oleh Uni Lisa. Halo Uni Lisa. Kelompok yang selanjutnya adalah kelompok 8 yang akan didampingi oleh Uni Fatimah yaitu kelompok Kaluak Paku. Halo Uni Fatimah. Hai penggawa cita. Baik, untuk kelompok 9 yaitu kelompok Siriah Gadang yang akan didampingi oleh Uni yang cantik nih, Uni Adinta. Halo Uni Adinta. Halo Uni Elsa dan penggawa cita. Dan kelompok yang terakhir, kelompok 10, kelompok Sakila Ikan yang akan didampingi oleh Uni Uswatun. Halo Uni Uswatun. Halo Uni Elsa dan penggawa cita. Nah, selanjutnya kami mempersilahkan operator untuk menampilkan bagian kelompok. Nah, penggawa cita sekalian bisa memperhatikan ya nama-namanya. Untuk saat ini kami tampilkan terlebih dahulu, namun nanti pada akhir acara temu teknik, para penggawa cita sekalian akan langsung digabungkan ke dalam grup kelompoknya masing-masing oleh uni-uni pendamping tadi yang cantik-cantik nih, udah Gana. Nah, mari kita tunggu kelompok 7, kelompok 8, 9, dan kelompok 10. Baik, yang selanjutnya ada apa nih, udah Gana? Selanjutnya ada pemaparan pembacaan tata tertib Gema BSI 2021. Kepada yang bertugas, kami silakan. Peraturan peserta Gema BSI 2021. 1. Peraturan Gema 1 analogi. A. Butir wajib. Seluruh peserta wajib 1. Hadir tepat waktu. 2. Menyalakan kamera saat acara berlangsung di ruang virtual.
Baik, kami persilahkan untuk seksi keamanan dapat membacakan peraturan acara Gema BSI tahun 2021. Baik, terima kasih Uni. Saya ulangi kembali. Peraturan peserta Gema BSI 2021. 1. Peraturan Gema 1 analogi. A. Butir wajib. Seluruh peserta wajib. 1. Hadir tepat waktu. 2. Menyalakan kamera saat acara berlangsung di ruang virtual Zoom. Dan menampilkan identitas peserta dengan jelas. Format nama kelompok, nama lengkap, contoh, Rangkiang Elmira Nadira. 3. Mengenakan tema busana yang telah ditentukan. 4. Menghormati panitia dan sesama peserta. 5. Memanggil panitia dengan sebutan A. Uda, dilanjutkan dengan nama untuk panitia putra. B. Uni, dilanjutkan dengan nama untuk panitia putri. 6. Mengikuti seluruh kegiatan yang telah dijadwalkan. 7. Meminta izin kepada seksi keamanan melalui pesan pribadi ketika akan meninggalkan acara. 8. Meminta izin kepada seksi keamanan melalui pesan pribadi ketika ingin mengikuti acara kembali. 9. Menjaga nama baik alma mater. 10. Mematuhi peraturan. 11. Meminta izin kepada seksi keamanan jika terjadi kendala selama acara berlangsung. 12. Selama acara berlangsung, wajib menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Apabila terjadi kendala, wajib lapor ke seksi keamanan. B. Butir larang. Peserta dilarang. 1. Melakukan kegiatan di luar jadwal yang telah ditentukan oleh panitia. 2. Tidur saat kegiatan berlangsung. 3. Berpenampilan berlebihan. Hiasan, lensa kontak, warna rambut selain warna asli, dan atau memakai cat. 4. Mengonsumsi rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, memperlihatkan barang-barang berbau pornografi, kartu remi, dan sejenisnya, serta senjata tajam saat rangkaian acara Gema BSI 2021. 5. Meninggalkan acara tanpa izin dari seksi keamanan. 6. Membuat gaduh pada saat kegiatan. 7. Berkata kotor atau mengandung unsur sara. C. Peraturan ini berlaku untuk seluruh peserta tanpa terkecuali. D. Peraturan yang belum tercantum menjadi kebijakan seksi keamanan. Udah selesai. Udah.
Peraturan Gema 2 Amresta A empat memanggil panitia dengan sebutan A. Uda dilanjutkan dengan nama untuk panitia putra. B. Uni dilanjutkan dengan nama untuk panitia putri. 6. Mengikuti seluruh kegiatan yang telah dijadwalkan. 7. Meminta izin kepada seksi keamanan melalui pesan pribadi ketika akan meninggalkan acara. 8. Meminta izin kepada seksi keamanan melalui pesan pribadi ketika ingin mengikuti acara kembali. 9. Menjaga nama baik alma mater. 10. Mematuhi peraturan. 11. Meminta izin kepada seksi keamanan jika terjadi kendala selama acara berlangsung. 12. Selama acara berlangsung, wajib menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Apabila terjadi kendala, wajib lapor ke seksi keamanan. B. Butir larangan. Peserta dilarang 1. Melakukan kegiatan di luar jadwal yang telah ditentukan oleh panitia. 2. Tidur saat kegiatan berlangsung. 3. Berpenampilan berlebihan. Memakai riasan, lensa kontak, warna rambut selain warna asli, dan atau memakai cat kuku. 4. Mengonsumsi rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, memperlihatkan barang-barang berbau pornografi, kartu remi dan sejenisnya, serta senjata tajam saat serangkaian acara Gema BSI 2021. 5. Meninggalkan acara tanpa izin dari seksi keamanan. 6. Membuat gaduh pada saat kegiatan. 7. Berkata kotor atau mengandung sara. C. Peraturan ini berlaku untuk seluruh peserta tanpa terkecuali. D. Peraturan yang belum tercantum menjadi kebijakan seksi keamanan. Sanksi bagi pelanggar. 1. Peserta yang terlambat masuk ke forum akan mendapatkan sanksi menyanyikan lagu Gema 2021. Dikirimkan melalui pesan pribadi kepada seksi keamanan berupa pesan suara dan sanksi sesuai kebijakan dari keamanan. 2. Peserta yang tidak menyalakan kamera saat acara berlangsung akan mendapatkan sanksi kreatif berupa membuat dan atau membaca puisi atau pantun. Minimal 3 bait atau 3 sampiran dan isi. Dikirimkan melalui pesanan pribadi kepada seksi keamanan. 3. Peserta yang tidak menggunakan latar belakang layar yang telah disediakan oleh panitia akan mendapatkan sanksi kreatif berupa membuat dan atau membaca puisi atau pantun. Minimal 3 bait atau 3 sampiran dan isi. Dan dikirimkan melalui pesan pribadi kepada seksi keamanan. 4. Peserta yang tidak mengenakan tema busana sesuai dengan yang telah ditentukan akan mendapat sanksi meminta maaf dan menyanyikan lagu Gema BSI, upload di YouTube, dan link video dikirimkan ke seksi keamanan melalui pesan pribadi. 5. Peserta yang tidak memanggil panitia dengan sebutan yang ditentukan akan mendapat sanksi teguran dan
meminta maaf kepada panitia yang bersangkutan melalui pesan pribadi. 6. Peserta yang mengonsumsi rokok, miras, obat-obatan terlarang, memperlihatkan barang-barang berbau pornografi, kartu remi, dan sejenisnya, serta dan Gema BSI 2021 mendapat sanksi dari Seksi Keamanan. 7. Peserta yang tidak mengikuti kegiatan akan dikenakan sanksi sesuai dengan kebijakan penanggung jawab Ketua Panitia dan Seksi Keamanan. 8. Sanksi yang belum tercantum menjadi kebijakan Seksi Keamanan. Semarang, 28 Juni 2021. Koordinator Seksi Keamanan, Nurul Lailatul Fitri. Ketua Hima BSI, Baik, sudah dipaparkan tadi mengenai peraturan rangkaian acara Gema BSI tahun 2021, yang mana temu teknik ini juga merupakan rangkaian acara Gema BSI tahun 2021, sehingga penggawa kita mulai sekarang boleh untuk menertibkan diri dan juga mengikuti acara Gema BSI dengan baik. Nah, selanjutnya akan ada apa lagi nih, Uda Gana? Selanjutnya ada penyampaian penugasan dan pengundian kategori nih Uni Elsa. Untuk itu mari kita simak bersama-sama. Kepada yang bertugas kami silakan. Baik, selamat siang para penggawa cita. Saya di sini akan menyampaikan penugasan untuk penggawa cita. Dimulai ya. Untuk penugasannya sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu penugasan individu, yaitu berupa penugasan tertulis dan unggahan Instagram. Yang kedua adalah penugasan kelompok, yaitu berupa video pentas seni. Yang pertama, penugasan individu. Tertulis, membuat puisi dengan tema masa depan dengan ketentuan diketik dengan font Times New Roman, ukuran font 12, spasi 1,5, ukuran kertas A4, 1 halaman, jumlah halamannya, margin atas kanan 4 cm, bawah kiri 3 cm. Dikumpulkan dalam bentuk PDF dengan format nama kelompok underscore nama lengkap. Contohnya, Rangkiang underscore Maulida Tiani. Postingan Instagram. Slide pertama merupakan berupa Twibbon yang akan di-share nanti di grup kelompok maba. Slide yang kedua berupa video peduli lingkungan yang berisi ajakan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Atau boleh juga mengenai nilai konservasi lingkungan UNES. Durasi video 15-60 detik. Takarir atau caption sesuai dengan format panitia yang nantinya akan di-share di grup panitia, di grup kelompok, mohon maaf. Yang kedua, penugasan kelompok, yaitu berupa video pentas seni. Membuat video pentas seni secara daring. Selama persiapan Gema,
Setiap kelompok wajib mengadakan pertemuan virtual untuk saling berkenalan dan membahas konsep pentas seni. Pertemuan tersebut ditangkap layar serta disertakan pada awal atau akhir video sebagai bukti. Durasi video 3-5 menit. Untuk kategori pensi, yaitu dengan tema bebas berupa puisi berantai, tem musikalisasi puisi, serta mendongeng. Untuk penentuan kategori penugasan kelompok, yaitu akan diundi secara online melalui web Group Maker. Grup 1, yaitu membuat video puisi berantai secara berkelompok. Grup 2, membuat video tem musikalisasi puisi secara berkelompok. Grup 3, membuat video mendongeng secara berkelompok. Untuk pengundian kategori pensi kelompok, yaitu dengan web Group Maker yang akan diacak ya para penggawa cita. Mari kita hitung. 1, 2, 3. 8. Oke, untuk yang di grup 1 yaitu kelompok 1, kelompok 7, dan kelompok 8 membuat video puisi berantai secara berkelompok. Grup 2 yaitu kelompok 3, kelompok 9, kelompok 2, dan kelompok 5 membuat video tem musikalisasi puisi secara berkelompok. Grup 3 yaitu kelompok 10, kelompok 4, dan kelompok 6 membuat video mendongeng secara berkelompok. Untuk timeline pengumpulan penugasan, yaitu mulai hari ini sampai dengan hari Kamis, 2 Desember 2020. 2 September 2021, mohon maaf. Pukul 23.59. Sekian pemaparan penugasan untuk para penggawa cita. Terima kasih. Baik, terima kasih udah Saif yang telah memaparkan penugasan dan juga pengundian penugasan untuk Gema BSI tahun 2021. Dan kami ingatkan kembali bahwa pengumuman terakhir tanggal 2 September hari Kamis pukul 23.59 WIB. Nah, untuk itu sebelumnya banyak tugas kembali saya ucapkan terima kasih. Kemudian kami mempersilahkan penggawa cita sekalian untuk bertanya perihal Gema BSI 2021, ketentuan, mungkin aturan, dan juga mengenai penugasan. Yang untuk penggawa cita yang hendak bertanya, silakan untuk mengaktifkan kamera dan juga mengaktifkan pelantang, memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama serta jurusan, kemudian dapat bertanya. Atau dapat bertanya di kolom komentar yang kolom percakapan yang telah disediakan. Untuk sesi 1 ini dibuka berapa pertanyaan nih, udah Gana? Sesi 1 ini ada 3 pertanyaan ini yang punya salah. Baik, untuk 3 penanya pertama kami silakan. Halo penggawa cita. Ini saatnya kalian untuk bertanya mengenai apa yang belum kalian tahu. Dari kita akan menjawab dengan semaksimal mungkin. Mari bertanya supaya tidak sesat di jalan. Semangat! Terima kasih Unirina, itu sudah dipersilahkan oleh Unirina ya, udah Gana. Jangan malu-malu nih penggawa cita. Silahkan bertanya terkait apa saja mengenai Gema BSI 2021.
Baik, kami persilahkan untuk Penggawacita Eis Permatasari. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Eis Permatasari dari Prodi Sastra Indonesia. Saya ingin bertanya, maaf untuk Uda dan Uni, apakah kalau misalkan sewaktu hari H kan diwajibkan menggunakan virtual background. Dan jikalau misalkan kan belum tentu semua dari kita peserta mumpuni gitu. Ada yang menggunakan HP gitu. Bagaimana kalau misalkan tidak menggunakan virtual background? Apa ada keringanan? Baik, terima kasih Penggawacita Eis Permatasari. Untuk pertanyaan 1 kita tampung dulu ya, udah Gana. Ya, Uni Elsa. Nah, silahkan untuk pertanyaan kedua. Boleh langsung izin bertanya dan dilanjutkan perkenalan dengan pertanyaannya. Silahkan nih untuk Penggawacita yang tadi Uni Elsa lihat ada yang resah sekali sepertinya ikut temu teknik ini. Aduh, mungkin kok ini nggak selesai ya, udah Gana, atau aduh ini acara apa lagi sih, acara penting atau enggak sih, ditanyain aja Penggawacita sekalian. Jadi antara kita, Uda dan Uni, dan juga Penggawacita sekalian itu sama-sama bisa mengikuti rangkaian acara Gema ini dengan enak, dengan baik, tertib, dan juga semarak. Oke, apa sih jurusan? Ya, kami dari Pewara memberikan kesempatan untuk seksi acara untuk dapat menjawab pertanyaan pertama. Silahkan. Ya, terima kasih Uni Elsa. Saya Uni Maulida izin menjawab jadi pertanyaan Penggawacita tadi ya terkait penggunaan virtual background. Kalau semisal dari Penggawacita terdapat kendala karena tidak bisa menggunakan virtual background, silahkan bisa konfirmasi ke pendamping masing-masing. Kalian boleh tidak menggunakan asal dengan alasan yang logis dan itu jujur ya. Bisa izin, yang penting komunikasi dan koordinasi ke pendamping masing-masing. Gitu. Terima kasih Uni Elsa. Baik, terima kasih Uni Momo atas jawaban dari pertanyaan yang pertama. Mungkin kita tunggu sebentar lagi, karena biasanya nih Penggawacita tuh kalau diberikan kesempatan bertanya seperti ini malu-malu. Tapi nanti penuh sekali di percakapan di WhatsApp, Kak kalau gini gimana, udah kalau gini gimana, seperti itu. Ditanyakan saja sekarang, mumpung Uda dan Uninya stay di sini dan juga siap untuk memberikan jawaban kepada Penggawacita sekalian, daripada nanti Penggawacita chat terus kakak-kakaknya tidak membalas, slow respon seperti itu, nanti dikiranya kita tidak memberi kejelasan. Padahal sekarang kita sedang membuka sesi tanya jawab. Yang kami harapkan adalah pertanyaan-pertanyaan dari Penggawacita agar Penggawacita sekalian dapat mengikuti rangkaian Gema dengan baik. Mungkin bagi yang malu mengaktifkan pelantang dan juga mengaktifkan kamera, boleh bertanya di kolom komentar ya. Kak, permisi. Iya, Kak. Udah sepertinya ada pertanyaan di kolom percakapan. Ya, nih dari Penggawacita Alvina nih, mau tanya apa nih Penggawacita Alvina? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvina Briantinisi dari Prodi Sastra Indonesia. Saya mau bertanya kepada Uni dan Uda.
Untuk tugas yang diupload ke Instagram yang video peduli lingkungan yang berisi ajakan 5M atau mengenai nilai konservasi di lingkungan UNES, itu ada contohnya atau tidak, Kak? Maksudnya dari panitia itu dikasih contohnya atau enggak? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Gimana nih Bunda Gena? Kita persilahkan langsung jawab. Boleh langsung dijawab aja pada Uni Momo, dipersilahkan. Iya, terima kasih udah Gana. Untuk penggawa cita tadi yang bertanya terkait video penugasan, tenang saja dari kami sudah menyediakan contoh video penugasan. Nanti akan di-share di grup mahasiswa baru dan di grup kelompok masing-masing. Karena nanti setiap kelompok akan ada grup masing-masing. Seperti itu. Terima kasih kembali kami ucapkan kepada Uni Momo yang telah bersedia menjawab pertanyaan. Selanjutnya di kolom percakapan sepertinya ada pertanyaan ya, udah Gana? Ya nih, dari Isna Fardinawati. Apakah tidak terlalu cepat waktu pengumpulannya nih? Izin langsung menjawab ya udah Gana. Kenapa pengumpulannya di hari itu? Dikarenakan nanti di Gema ada 2 rangkaian, yaitu yang pertama analogi yang akan dilaksanakan pada hari Minggu ini, tanggal 29 Agustus. Selanjutnya yang Gema kedua yang bernama Amerta itu akan dilaksanakan pada tanggal 4 September. Pada acara Amerta nanti itu akan ada pengumuman video penugasan atau penugasan yang lain terbaik seperti itu. Jadi sebelum Amerta, penugasan-penugasan dari maba diharapkan sudah selesai. Karena nanti akan ada proses penilaian juga seperti itu penggawa cita. Semoga bisa diterima ya jawabannya. Terima kasih. Baik, ternyata kenapa alasan pengumpulannya pada hari itu bahwa akan diberikan penghargaan untuk penugasan yang terbaik. Jadi tidak semata-mata adik-adik sekalian, para penggawa cita membuat penugasan, lalu tidak diapresiasi nih dengan Bunda dan Uninya. Tentu saja nanti saat rangkaian Gema kedua, yaitu mata acara Amerta, Bunda dan Uni akan memberikan apresiasi terhadap penugasan yang terbaik. Itu kenapa pengumpulannya pada hari Kamis tanggal 2 September pukul 23.59. Seperti itu ya, penggawa cita. Nah, sepertinya ada pertanyaan nih dari Wisnu Restu. Maaf Uni, udah, ini tugasnya nggak bisa diperpanjang kah deadline-nya? Bisa dijawab nih Uni Momo. Iya, terima kasih udah Gana. Jawabannya tidak jauh dari jawaban sebelumnya ya. Kenapa deadline-nya di tanggal 2 September dikarenakan pada tanggal 4 September kita akan mengadakan Amerta, yaitu rangkaian acara yang kedua. Dan di situ nanti akan ada pengumuman kejuaraan penugasan seperti itu. Dan dari panitia juga akan ada penilaian dulu seperti itu. Jadi untuk penugasan nanti bisa dikumpulkan paling lambat pada tanggal 2 September pada hari Kamis pada pukul 23.59. Seperti itu. Terima kasih. Baik, sudah ada pertanyaan-pertanyaan. Sekarang kita akan mempersilahkan lagi satu pertanyaan terakhir yang sudah ada di kolom percakapan. Silakan nih Momo. Baik Uni Elsa, terima kasih atas pertanyaannya dari penggawa cita. Betul sekali pada tanggal 29 Agustus nanti akan ada OKPT Fakultas Bahasa dan Seni juga yang akan dilaksanakan pada pagi hari. Dan nanti untuk analogi itu akan dilaksanakan pada siang hari, penggawa cita.
Jadi nanti dari penggawa cita masih ada kesempatan untuk beristirahat ya, nanti di hari Minggu. Setelah OKPT nanti, selesainya mungkin sekitar pukul 11 atau setengah 12-an, nanti bisa istirahat dulu, dan nanti pada pukul 13.00 bisa persiapan untuk mengikuti rangkaian acara analogi. Pastinya jangan sampai ketinggalan ya, karena banyak banget manfaat yang akan kalian tuai di acara analogi nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih Unimomo. Banyak sekali manfaat yang akan dituai penggawa cinta pada acara analogi, dan banyak sekali info-info menarik dan juga yang pastinya apresiasi yang ditunggu-tunggu penggawa cinta pada saat rangkaian acara Huma Amerta. Untuk itu, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan penggawa cinta sekalian. Acara yang selanjutnya ada sebuah penyampaian nih, udah Gena. Penyampaian dari seorang Uni mengenai sesuatu. Silahkan, udah Gena. Karena Fakultas Bahasa dan Seni itu terkenal dengan sifat humanisnya, terlebih jurusan kita, maka kami akan memaparkan sebuah program, yaitu BSI Peduli. Kepada Uni Rina, kami silakan. Halo penggawa cita. Selamat sore. Sore. Masih semangat ya? Semangat, semangat. Harus semangat, bagus. Anak bahasa Indonesia tidak boleh lemas, tidak boleh harus semangat. Ini baru temu teknik, yang mana temu teknik ini kita akan berkenalan dengan apa itu program kerja dari sebuah himpunan mahasiswa yang berada di Universitas Negeri Semarang. Salah satunya ada program dari Departemen Sosial, yaitu BSI Peduli. Apa itu BSI Peduli? Jadi BSI Peduli merupakan salah satu program kerja yang di bawah naungan oleh Departemen Sosial Hima BSI. Sebelumnya Hima BSI adalah Himpunan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia. BSI Peduli mempunyai kegiatan penarikan infak seikhlasnya kepada seluruh mahasiswa aktif Bahasa Sastra Indonesia yang dimulai dari angkatan 2018 sampai dengan angkatan 2021. Cara penarikannya dilakukan dengan cara menyebarkan pamflet dan mengingatkan kepada penanggung jawab setiap rombel untuk koordinasi di grup rombel. Mahasiswa Bahasa Sastra Indonesia dapat melakukan infak dengan cara mentransfer pada rekening bank dan e-wallet yang telah disediakan. Di zaman yang sudah modern ini tentu saja banyak cara untuk kita melakukan kebaikan dengan cara transfer melalui e-wallet, contohnya di OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan masih banyak lagi. Kemudian wajib melakukan konfirmasi pada narah hubung yang tertera di dalam pamflet. Tujuan melakukan konfirmasi ini supaya dana yang masuk kepada oleh salah satu petugas di BSI Peduli tidak simpang siur dan dana tetap aman bersama kita. Untuk BSI Peduli ini akan disalurkan kepada warga BSI, orang tua mahasiswa Bahasa Sastra Indonesia, mahasiswa Bahasa Sastra Indonesia itu sendiri, dan masyarakat yang membutuhkan. Untuk waktu pelaksanaannya, mahasiswa Bahasa Sastra Indonesia dapat melakukan infak pada hari apa saja. Tidak terikat oleh waktu dan boleh infak kapanpun, karena sejatinya beramal serta bersedekah itu bisa kapan saja dan di mana saja. Dengan penarikan infak yang dilakukan dalam 1 minggu sekali pada hari Jumat. Sekarang hari Jumat, jika maba ingin mencoba program kerja dari BSI Peduli, segera hubungi panitia yang bertugas. Sekian, terima kasih. Bagaimana penggawa cita? Masih semangat kah? Harus dong, harus selalu semangat karena Uda dan Uni sekalian sudah menyiapkan hadiah spesial nih selain tadi penugasan ya.
Hadiah ini berupa penampilan baca puisi dari komunitas pencinta baca puisi atau KUPAS. Mari kita sambut Mbak Yasvina. Yasvina. Halo teman-teman Halo semuanya. Mbak Yasvina. Mbak Yasvina, kami persilahkan untuk menampilkan pembacaan puisi. Oke. Perlu perkenalan nggak ya? Boleh Mbak, boleh. Perkenalkan diri. Oke. Ini manggilnya siapa nih? Penggawa Cita? Iya, penggawa Cita. Oke. Halo adik-adik penggawa Cita. Perkenalkan, saya Yasvina, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 7 atau angkatan 2018. Jadi di sini saya akan menampilkan sebuah penampilan baca puisi dari Sutarji Kalsum Bahri. Sutarji Kalsum Bahri. Jembatan. Sedalam-dalam sajak takkan mampu menampung air mata bangsa. Kata-kata telah lama terperangkap dalam basa-basi, dalam euh-pekeuh, dalam isyarat dan kilah tanpa makna. Oh ya Allah. Maka aku pun pergi menatap pada wajah berjuta. Wajah orang jalanan yang berdiri satu kaki dalam penuh sesak bis kota. Wajah orang tergusur. Wajah yang ditilang malang. Wajah legam para pemulung yang memungut remah-remah pembangunan. Wajah yang hanya mampu menjadi sekedar penonton etalase indah di berbagai plaza. Wajah yang diam-diam menjerit, mengucap, tanah air kita satu, bangsa kita satu, bahasa kita satu, bendera kita satu. Tapi, wahai saudara satu bendera, kenapa? Sementara jalan-jalan mekar di mana-mana, menghubungkan kota-kota, jembatan-jembatan tumbuh kokoh, merentangi semua sungai dan lembah yang ada. Tapi, siapakah yang akan mampu menjembatani jurang di antara kita? Di lembah-lembah kusam,
pada pucuk tulang gersang. Dan otot linu mengerang. Mereka pancangkan koyak-koyak bendera hati, dipijak ketidakpedulian pada saudara. Gerimis. Tak mampu mengucapkan kibarannya. Lalu, tanpa tangis, mereka bernyanyi. Padamu negeri, air mata kamu. Terima kasih. Keren banget ya Uni. Keren banget dong pastinya. Untuk penggawa cita yang masih penasaran apa sih Kupas itu, tetap ikuti rangkaian acara Gema ya, karena akan ada pengenalan-pengenalan komunitas yang seru dan menarik lainnya nih. Kami ingatkan kembali untuk penggawa cita yang setelah acara temu teknik ini, penggawa cita akan digabungkan ke dalam grup WhatsApp berkelompok. Baik, benar banget nih udah Gana. Lihat sendiri kan bagaimana kerennya Kak Yasvina di pembacaan visi kali ini. Kak Yasvina dari komunitas Kupas. Untuk itu tetap ikuti rangkaian Gema BSI tahun 2021 untuk bisa mengetahui Kupas itu kayak gimana sih, seperti itu. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul berapa udah Gana? 4:10 menit. Menunjukkan waktu 15.50 berarti. Yang artinya kita telah sampai ke penghujung acara. Kami pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan selama saya Elsa Monika dan rekan saya Bagas Widiagana pamit undur diri dan sampai jumpa di Analogi Gema BSI 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Sekali lagi mari kita semarakkan jargon Gema BSI 2021. Silahkan untuk mengaktifkan pelantang dan juga mengaktifkan kamera. Gema BSI 2021. Indonesia. 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 Semangat. Terima kasih. Uni.